Teman-teman, sakit asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik sangat bisa sembuh total ya. Sekali lagi saya tekankan, sangat bisa sembuh total. Oke, simak video ini baik-baik ya. Jadi pada waktu itu saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Saya juga berpikir bahwa sakit saya tidak akan pernah sembuh. Mengingat keluhannya banyak. Setiap hari ada keluhan. Setiap hari dihantui rasa takut mati atau kayak mau meninggal. Setiap hari itu ya, bukan hanya setiap saat, tapi setiap hari, setiap waktu. Terus kemudian diperparah pada waktu itu saya belum menikah, teman-teman. Belum nikah sama sekali ya. Saya belum nikah. Ya, apa namanya itu? Saya masih tinggal di kampung pada waktu itu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu selalu muncul. Apakah saya nanti akan meninggal sebelum menikah, misalkan seperti itu. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Apakah saya memang nggak akan pernah sembuh dari penyakit ini gitu. Mengingat pada waktu itu teman ya, sebelum saya sakit asam lambung itu sama sekali saya tuh nggak pernah mengalami sakit itu, sama sekali nggak pernah, hampir nggak pernah teman-teman ya. Ketika sakit asam lambung itu sudah setiap hari itu tubuh nggak ada enaknya, rasanya itu tubuh nggak ada enaknya, nikmatnya nggak ada sama sekali. Kayak udah dicabut, rasa nikmat sehatnya itu udah dicabut. Setiap hari takut mati, cemas luar biasa, tiba-tiba gemeteran, tremor, sesak napas, leher mengganjal kayak kacak kayak gitu, jantung berdebar-debar dan sejenisnya. Banyak sekali keluhan saya ya, banyak sekali, dan saya berpikir bahwa nggak bakal sembuh nih, saya nggak bakal sembuh gitu ya. Saya berobat, saya terapi kayak gitu di apa namanya itu di 5 bulan ya, pasca saya sakit itu saya baru menemukan, oh ternyata ini tuh penyakit saya itu gitu loh teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau misalkan sampean sakit seperti ini ya, asam lambung, GERD, dan anxiety disorder, kalau mencari misalkan nih mau cari tukang pijat atau mau cari tempat terapi kayak gitu, usahakan jangan cari tempat-tempat terapi yang di situ terapisnya misalkan suka ngomong gini, sakit asam lambung itu kalau nggak segera ditangani berbahaya loh, nanti bisa bikin ini, bikin itu, bikin komplikasi dan sebagainya. Wah, ini asam lambung kamu itu memang sudah parah ini telat sedikit aja berbahaya loh ini. Orang sakit asam lambung itu awalnya pusat dari semua penyakit tuh ya, gejalanya semuanya tuh awalnya dari asam lambung. Nah, jadi hindari kalian mencari terapis-terapis yang suka ngomong seperti itu ya. Jadi jangan jangan salah teman-teman, banyak loh ya. Ketika kita misalkan nih pengen datang ke tukang pijat misalkan, itu ada yang ngomong seperti itu. Wah, ini sakit lambungnya sudah parah nih ya. Hindari. Jadi tolong kalian semuanya jangan datang ke tempat terapi-terapi atau pengobatan yang sekiranya dia itu memberikan statement atau informasi yang negatif kepada kamu. Saya jamin, selama kamu datang ke sana, kamu tidak akan bakal sembuh, tetapi akan tambah parah. Jadi carilah terapi-terapi atau tempat-tempat terapi yang bisa membuat kamu nyaman, yang bisa membuat kamu tenang. Karena seyogianya teman-teman ya, pemulihan dari asam lambung dan anxiety disorder itu adalah terutama dari rasa nyaman dan tenang gitu loh. Soalnya saya sendiri ya, saya pribadi tuh pernah teman-teman ya, pada waktu saya sakit pada waktu itu kan ada yang ngomong nih, coba bawa ke sana, itu tukang pijet itu bisa mengatasi masalah asam lambung. Saya datang ke sana, dipijet. Wah, yang ngomongnya itu beliau juga pernah sakit lambung gitu, cuma beliau itu lebih ke menakut-nakutin gitu loh ya, ngomongnya itu lebih ke menakut-nakutin. Wah, ini sakit lambungnya sudah parah ini, gini gini gini. Wah, sakit lambung itu lama loh sembuhnya, hampir tidak bisa sembuh total, misalkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita pulang ke rumah, kita nanti akan tersugesti terus dengan kalimat itu, kita terngiang-ngiang terus, akhirnya kita percayai kalimat itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu repotnya kalau kita sudah mempercayai sebuah kalimat menjadi sebuah kebenaran gitu ya, padahal kalimat itu menyesatkan dan kalimat itu membuat kamu merasa tidak nyaman. Ya udah, di situ kamu akan terus mengalami gangguan asam lambung teman-teman. Karena faktanya ketika 10 statement positif, dalam arti misalkan tenanglah, asam lambung bisa sembuh, udahlah tenang aja, penyakitmu nggak berbahaya, misalkan seperti itu ya, itu ada 10 kalimat. Terus kemudian ada satu kalimat negatif yang masuklah ke dalam telingamu, misalkan kemarin tuh ada orang meninggal karena asam lambung misalkan, padahal informasi itu belum tentu benar teman-teman. Yang akan masuk adalah satu statement negatif,
Yang 10 statement positif itu nggak bakal kamu ingat. Dan satu statement negatif itu bakal terngiang-ngiang terus di pikiranmu, terngiang-ngiang terus menjadi sugesti, dan kamu percayai, kamu yakini sebagai sesuatu yang benar. Repotnya di situ. Dan akhirnya apa? Pemulihanmu jadi lama. Bahkan kamu nggak sembuh-sembuh. Jadi mulai saat ini, kalau misalkan sampean pengen sembuh, hindari statement-statement yang negatif. Buang jauh-jauh statement negatif. Jangan dengarkan. Kamu fokus pada statement-statement yang positif. Penyemangat, motivasi, informasi yang positif, asam lambung gak berbahaya dan sebagainya. Ya, informasi-informasi yang positif. Yang negatif skip. Sekarang kan kita bisa lihat di TikTok kan banyak ya. Nanti ada yang konten itu yang misalkan yang negatif singkirkan semuanya. Skip, jangan ditonton pokoknya. Kalau pengen sembuh kuncinya di situ. Ya. Dan jangan lupa nanti tetap juga teman-teman bisa diterapi pakai ini. Madu asam gat dan audio terapi ya, audio hipnoterapi. Bisa dapatkan di sini, teman-teman. Alhamdulillah sudah terjual puluhan ribu piece ya. Semoga nanti teman-teman juga terbantu dengan ini dan bisa segera membaik. Seperti itu ya, itu saran dari saya. Jadi tetap semangat, asam lambung bisa sembuh, teman-teman ya. Asam lambung sangat bisa sembuh total seperti sedia kala. Kalau misalkan sudah sembuh total, apakah bisa kambuh? Bisa. Bisa saja kambuhnya karena kita kecapean, tidak jaga pola makan, tidak jaga pola hidup dengan baik. Itu. Jadi asalkan kita bisa jaga pola makan, pola pikir, pola hidup, insya Allah tidak bakal kambuh. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Nih, nanti belinya di sini. Atau buka profil saya di foto profil, nanti bawahnya foto profil ada tulisan showcase, silahkan diklik, bisa check out di situ. Nah, tadi madu aslam dan audio bro. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.